Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah kelas 2? Alhamdulillah, puji harap anak-anak di rumah diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Nah, kali ini kita mau belajar tentang penggunaan tanda tanya dan penggunaan huruf kapital atau penulisan huruf kapital. Ya, silahkan disimak videonya dengan baik supaya anak-anak diberikan kemudahan dalam mempelajari materi ini. Nah, kita sudah masuk di subtema 3 dan 4 ya. Materinya tentang penggunaan tanda baca, tanya, dan penggunaan huruf kapital. Muatan pelajarannya bahasa Indonesia. Landasan keitaiannya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 158. Katakanlah, wahai Muhammad, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Tujuan belajar kita hari ini yaitu setelah anak-anak belajar, Uji harap anak-anak dapat mengetahui penulisan huruf kapital. Yang kedua, anak-anak dapat menggunakan tanda baca, yaitu tanda baca tanda tanya. Penggunaan huruf kapital. Nah, penggunaan huruf kapital itu digunakan saat apa saja? Nah, penggunaan huruf kapital digunakan yang pertama pada awal kalimat. Contohnya, Ani rajin merawat tanaman. Nama Ani, tulisan Ani, A-nya, A pada tulisan Ani menggunakan huruf kapital karena ini merupakan awal kalimat. Nah, selain itu, Ani ini juga merupakan nama orang atau tokoh. Yang kedua, nama orang atau tokoh. Contoh, yang membersihkan kandang itu Beni. Huruf B ini besar pada tulisan atau nama Beni karena ini merupakan nama orang. Yang ketiga, nama bulan. Contoh, pada tanggal 17 Agustus, memperingati hari kemerdekaan. Ya. Huruf A pada bulan Agustus ini merupakan nama bulan, jadi ditulis menggunakan huruf besar A-nya. Kemudian hari kemerdekaan. Mengapa H dan huruf K ditulis menggunakan huruf besar atau huruf kapital? Karena ini merupakan hari besar ya. Yang keempat, nama kota. Contohnya, kelas 2C study tour ke Yogyakarta. Kenapa C ini pada kata atau nama kota merupakan salah satu penggunaan huruf kapital, yaitu C harus ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, di sini ada sebuah teks, judulnya olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari, matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Nah, sekarang kita coba bersama-sama ya pertanyaan berdasarkan bacaan di atas. Yang pertama,
pada hari apa Lani dan keluarga berolahraga? Jawabannya, Lani dan keluarganya berolahraga pada hari Minggu. Yang kedua, di mana mereka berolahraga pagi? Jawabannya, mereka berolahraga di taman perumahan. Kemudian yang ketiga, apa yang dilihat Lani di taman? Jawabannya apa? Lani melihat bunga bermekaran. Yang keempat, bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Perasaan Lani sangat bahagia karena berolahraga bersama keluarganya. Yang terakhir, sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman. Nah, bunga yang ditemukan Lani di taman yaitu bunga mawar, bunga sepatu, dan melati. Nah, sebelum Bu Zia melanjutkan, perhatikan. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang berdasarkan dengan bacaan, berarti anak-anak untuk menjawabnya, jawabannya mencari di bacaan ya. Kemudian, fungsi tanda baca. Yang pertama ada tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Contoh, siapa namamu? Nah, yang kedua, tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. Contoh, bersihkanlah meja itu. Nah, di sini merupakan ada tanda seru. Kemudian, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita atau pemberitahuan. Contohnya, pada hari Senin, Kota Semarang diguyur hujan. Nah, ini merupakan kalimat berita. Jadi diakhiri dengan tanda titik seperti ini. Amatilah kembali bacaan yang berjudul olahraga pagi. Berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Kemudian, tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Kita kembali lagi di teks olahraga pagi. Nah, yang pertama tadi ada berapa kalimat? Nah, ada berapa kalimat? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada berapa kalimat? Ada 6 kalimat. Kemudian pada bacaan tersebut terdapat tanda baca apa saja? Yang pertama ada koma. Yang kedua ada tanda titik. Begitu pula yang terakhir ini juga ada koma dan tanda titik. Nah, bacalah teks berikut. Kemudian tandailah kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks berikut. Nah, yuk kita baca bersama-sama dan cermati mana tanda baca atau ejaan yang salah. Yang pertama, Lani suka bercocok tanam. Nah, seharusnya di sini diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Nah, coba kita amati di sini huruf L-nya seharusnya besar karena di awal kalimat. Selanjutnya, setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Nah, di sini perhatikan pada kata atau tulisan Lani seharusnya menggunakan huruf L kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, tanaman Lani tumbuh dengan subur. Nah, seharusnya di sini menggunakan huruf kapital karena huruf T ini di awal kalimat. Dan di sini ada penulisan nama Lani, seharusnya menggunakan L-nya yang besar atau kapital. Dan diakhiri dengan tanda titik. Ya. Selanjutnya di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Seharusnya D di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Dan Lani karena ini merupakan nama orang menggunakan L-nya menggunakan huruf kapital. Dan jangan lupa di sini menggunakan tanda titik. Ada berbagai jenis tanaman bunga. Nah, di sini ada. Apa ada kata ada? Di sini seharusnya menggunakan
huruf kapital karena di awal kalimat, dan bunga di sini seharusnya diakhiri tanda titik. Begitu juga dengan ada berbagai jenis tanaman apotek hidup, ini juga sudah sesuai, harus diakhiri tanda titik. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Di sini boleh diberi tanda titik, misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Nah, sekarang ada sebuah teks tentang halaman sekolah Lani. Lani, Udin, dan Beni bersahabat sejak mereka kelas 1. Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Pohon mangga itu rindang sekali sehingga memberikan suasana yang sejuk. Selain pohon mangga, ada jenis tanaman bunga yang ditanam di pinggir pagar sekolah. Setiap hari Senin dan Kamis, anak-anak kelas 5 mendapat giliran menyirami tanaman bunga tersebut. Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah tani. Nah, di sini kita akan baca ya dengan cermat tadi, kemudian lingkari huruf kapital yang digunakan dalam kalimat. Langsung saja pada pertanyaannya, huruf kapital yang digunakan itu pada apa saja? Nah, huruf kapital yang digunakan pada teks tersebut adalah huruf pada penulisan awal kalimat, kemudian nama, hari, dan awal judul ya, penulisan awal judul atau dalam awal judul. Tanda titik digunakan untuk apa? Ya, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita atau pemberitahuan. Anak-anak boleh dijawab di buku tematik ya, di buku kalian masing-masing. Kemudian di sini buatlah pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya. Kata tanya itu apa saja ya? Kata tanya itu ada apa, apakah, siapa, di mana, mengapa. Ya, kata apa digunakan untuk apa dan apakah digunakan untuk menanyakan suatu hal. Ya, kata apa digunakan untuk menanyakan suatu benda atau suatu hal. Begitu juga dengan apakah. Kemudian siapa digunakan untuk menanyakan nama atau seseorang yang melakukan pekerjaan. Kemudian untuk mengapa, mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab, ya. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian yang terakhir, bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau prosedurnya, langkah-langkah, ya. Ingatlah untuk menggunakan nada dan intonasi yang tepat saat bertanya. Perhatikan contoh berikut. Siapa nama guru kelasmu? Nah, jadi intonasinya berbeda dengan Susi adalah guru kelasku. Nah, itu merupakan kalimat berita. Berbeda intonasinya untuk mengucapkan kalimat tanya. Seperti siapa nama guru kelasmu? Nah, anak-anak boleh tuliskan kalimat tanyamu pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian di sini ada sebuah pertanyaan, sebuah percakapan ya antara Lina dan Dayu dengan nada dan intonasi yang tepat. Lina bertanya, Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga. Dayu, pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Lina menjawab, tentu saja boleh. Dayu bertanya, siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Lina menjawab, aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari. Dayu bertanya lagi, di mana kamu menanamnya? Lina menjawab, aku menanamnya di halaman belakang rumahku. Dayu bertanya,
Apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Lina menjawab, tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu datang ke rumahku? Tanya Lina. Dayu menjawab, sore ini setelah pulang sekolah. Lina menjawab lagi, baiklah, sampai nanti Dayu. Nah, siapakah yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Nah, anak-anak boleh menjawab di buku tematik masing-masing ya. Siapakah yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Yaitu Dayu. Kemudian kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan? Kata tanya yang digunakan dalam percakapan yaitu apa, di mana, siapa, dan kapan. Kemudian apa saja yang menandakan kalimat tanya? Nah, yang menandakan kalimat tanya adalah kata tanya seperti tadi yang disebutkan apa, di mana, siapa, dan kapan, dan diakhiri dengan tanda tanya seperti ini ya. Nah, sekarang lengkapilah kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak ini yang berwarna-warni ya. Kemudian jawablah pada titik-titik yang sudah disediakan. Yang pertama, yang menanam bunga matahari, titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Nah, jawabannya yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Nah, kalau jawabannya merupakan nama orang, berarti yang kata tanya yang tepat adalah siapa. Betul. Selanjutnya, titik-titik Lina menyiram tanaman di halaman. Jawaban Lina menyiram setiap sore. Karena jawabannya merupakan kata waktu atau merupakan keterangan waktu, berarti yang ditanya kata tanyanya adalah kapan. Yang ketiga, batang bunga matahari yang tumbuh. Nah, titik-titik batang bunga matahari yang tumbuh. Nah, jawabannya ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Jika jawabannya adalah sebuah jumlah, ya, berarti kata tanya yang sesuai adalah berapa. Nomor 4, titik-titik yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Nah, jawabannya tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Berarti kalau jawabannya merupakan benda, berarti apa yang di kata tanyanya adalah apa. Yang kelima, titik-titik bunga matahari harus disiram setiap hari. Jawabannya yaitu bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Nah, karena di situ jawabannya merupakan alasan, berarti kata tanya yang tepat adalah mengapa. Nah, anak-anak boleh disalin di buku tematik masing-masing ya. Nah, di sini perhatikan contoh. Di sini ada kalimat yang belum runtut ya. Anak-anak nanti bisa menyusunnya ya menjadi kalimat yang benar. Pertanyaannya nanti ini merupakan kalimat pertanyaan ya, disusun menjadi kalimat pertanyaan yang benar. Contohnya, membawa siapa dalam pot tanaman kaktus yang. Nah, berarti pertanyaan yang tepat adalah siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot? Nah, kemudian jawabannya Siti, Dayu, Beni, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Nah, anak-anak silahkan untuk menulis kalimat tanya yang sudah tepat, silahkan ditulis di baris pertanyaan. Kemudian kalau jawabannya silahkan ditulis pada barisan yang ada tulisan jawaban. Nah, itu terdapat dalam halaman 188 sampai 190 dalam buku tema 6. Nah, itu tadi materi tentang penggunaan tanda baca tanya dan penggunaan huruf kapital yang tepat.
Semoga bermanfaat. Ya, tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, ya, tetap sholat 5 waktu, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai bolong-bolong, ya. Terima kasih, Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.